Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di musalla yang insyaallah berbarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana karena perjuangan beliaulah sehingga kita dapat merasakan manisnya iman serta indahnya Islam. Pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yang seminggu lalu di dalam pembahasan tentang puasa, Kitabus Shiyam. Pembahasan tentang puasa. Minggu lalu kita sudah membahas hadis yang kedua dari Kitabus Shiyam, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berhari rayalah. Fa in gumma alaikum faqdurulah, dan apabila tidak terlihat atau tertutup maka perkirakanlah. Gimana kemarin kita sebutkan perkirakan maksudnya bagaimana? Perkirakan kemarin maksudnya bagaimana? Fa akmilu iddatasy sya'ban 30 yauman. Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena sebagian ada yang mengatakan, oh ya sudah kita hisap aja 29 hari puasa. Betul? Ada yang begitu tidak? Makanya kadang saudara-saudara kita di sebelah besok puasanya duluan 1 hari daripada kita. Biasa tidak terjadi, biasa. Karena mereka melihat dari zahir hadis, faqdurulah, hitunglah atau perkirakanlah. Maka mereka berkata, wah maka boleh menggunakan hisap. Padahal maksudnya fa in gumma alaikum faqdurulah maksudnya adalah genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Paham? Kemarin kita sudah membahas makna ijmali, semuanya kita sudah bahas. Sekarang kita membahas ikhtilaful ulama, khilaf-khilafnya para ulama. Kemarin kita katakan apabila hilal tidak kelihatan pada tanggal 29 Sya'ban hilal enggak kelihatan, bagaimana Bu Asya? Digenapkan menjadi 30 hari. Apabila hilal sudah kelihatan tanggal 29, maka hilal sudah kelihatan tanggal 29-nya. Maka besoknya 1 Ramadan atau 30 Sya'ban? 1 Ramadan. Sekarang pertanyaannya, hilal itu samar-samar. Kira-kira kayaknya kelihatan, cuma tiba-tiba ada kebakaran hutan. Sehingga asap itu menutupi hilal. Ini kayaknya kelihatan sebenarnya hilal ini, tapi karena ada asap enggak kelihatan. Bagaimana? Puasa atau tidak? Berarti kita ragu-ragu nih. Kita ragu-ragu, betul kan tidak? Kita ragu-ragu antara besok tanggal 30 atau besok tanggal 1 Ramadan. Kita ragu-ragu. Karena ada asap. Fakdurulah, maka itu yang akan kita bahas sekarang. Itu dinamakan dengan hari syak. Paham? Hari syak, hari yang meragu-ragukan, hari yang ragu. Kita ragu dalamnya. Ini besok tanggal 29 atau ini besok tanggal 30 atau tanggal 1 Ramadan. Kita ragu karena tadi hilal tertutup. Paham? Kalau hilalnya tertutup terus kita ragu. Bagaimana? Maka ini terjadi khilaf di antara para ulama. Mungkin kita mencatat sedikit ya.
Aduh, afwan tulisannya jelek. Hukum berpuasa pada Yaumus Syak. Tadi Yaumus Syak itu artinya apa? Hari ragu-ragu antara tanggal 30 Syaban. Silakan buka. Panas sekali. Antara tanggal 30 Syaban dan tanggal 1 Ramadan. Ini terbagi menjadi 3 pendapat. 1, 2, 3. Pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang disandarkan kepada Imam Ahmad. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang disandarkan kepada Imam Ahmad. Apa pendapatnya yang pertama? Wajib berpuasa di hari Syak. Ini pendapatnya nih. Wajib berpuasa pada hari Syak. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Wajib berpuasa pada hari Syak. Apa dalilnya? Dalilnya itu adalah faqdurullah. Mereka mengartikan faqdurullah di sini dijelaskan dalam kitab, diartikan sebagai doyik. Doyik sempitkan, yaitu sempitkan dari 30 Syaban menjadi 29 Syaban. Berarti besoknya tanggal 30 itu sudah diartikan sebagai tanggal 1. Yang awalnya kita ragu-ragu, mereka berkata faqdurullah di sini artinya adalah doyik, artinya adalah sempitkan. Sempitkan bulan Syaban. Mana lebih luas 30 dan 29? Lebih luas 30. Maka disempitkan menjadi 29 hari kata mereka. Ini faqdurullah, kira-kira itu. Nih, kira-kira atau hitunglah diartikan sebagai sempitkan. Nah, ini faqdurullah artinya kira-kira atau hitunglah, diartikan dengan arti sempitkanlah. Kan tadi fa in gumma alaikum faqdurullah, hitunglah atau kira-kiralah bulan Syaban. Nah, mereka mengartikan hitunglah ini dengan makna sempitkanlah. Berarti tidak menjadi 30 akan tetapi menjadi 29 hari. Itu kata mereka. Kita sempitkan aja bulan Syaban, nggak usah menjadi 30. 29 hari aja, berarti besoknya sudah 1 Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Yaitu adalah sempitkanlah. Mereka berkata sempitkanlah. Karena ini juga masuk dalam bab kehati-hatian. Ini pendapatnya salah satu sahabat juga. Siapa sahabat siapa? Ibnu Umar. Ini juga adalah pendapat Ibnu Umar. Karena beliau menggunakan mazhab
Beliau menggunakan madhab dengan madhab namanya kehati-hatian, atau disebutkan dalam kitab di sini ihtiyaton. Ini mereka dia menggunakan madhab al-ihtiyat. Apa itu al-ihtiyat? Kehati-hatian. Ihtiyaton, kehati-hatian. Daripada mendingan katanya. Daripada nanti kita tidak berpuasa tiba-tiba sudah 1 Ramadan. Mendingan saya berpuasa walaupun nanti belum 1 Ramadan. Betul kan tidak? Daripada mendingan. Daripada nanti saya tidak puasa tiba-tiba sudah kelihatan hilal, mendingan saya berpuasa walaupun hilalnya nanti tidak kelihatan. Paham? Ini salah satu pendapatnya Ibnu Umar. Contohnya misalnya kita mengeluarkan zakat kita mengeluarkan zakat beras, dikatakan 1 sok berarti 4 mud. Itu kalau dikilokan menjadi 2 kilo 7 atau 8 ons. Tetapi kehati-hatian, maka kita biasa genapkan menjadi 3 kilo. Paham? Digenapkan menjadi 3 kilo boleh atau tidak? Boleh, lebihnya dihitung sedekah. Paham? Boleh, lebihnya dihitung sebagai sedekah. Paham? Maka pendapat Ibnu Umar, beliau berpendapat seperti ini karena beliau menggunakan madhab kehati-hatian atau ihtiyaton, atau madhab ihtiyat, yaitu kehati-hatian. Mendingan saya puasa katanya, daripada nanti saya nggak puasa tahu-taunya hilal sudah kelihatan. Mendingan saya puasa, apabila hilal itu nggak kelihatan maka saya sudah berpuasa. Paham? Pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur. Pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur. Apa itu jumhur? Pendapat keumuman para ulama. Pendapat keumuman para ulama. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Ini pendapat keumuman para ulama. Apa pendapatnya? Tadi yang pendapat pertama yaitu adalah pendapat yang disandarkan kepada Imam Ahmad. Hukumnya apa? Wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Ini pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua apa? Yaitu apa pendapat yang kedua? Boleh? Tidak boleh berpuasa di hari syak. Bahkan kalau dia berpuasa di hari syak lalu berniat untuk puasa Ramadan, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Ini tidak boleh berpuasa pada hari syak. Bahkan kalau dia berpuasa di hari syak dengan niat berpuasa Ramadan, maka puasanya tidak sah. Contohnya misalnya hilal tadi tertutup dengan asap yang lebat, tidak bisa kelihatan. Tiba-tiba Abu Hasya datang, saya puasa aja karena besok tanggal 30, besok kayaknya hilal sudah kelihatan di malam ini, cuma karena ada asap jadi nggak kelihatan. Tiba-tiba Abu Hasya berpuasa. Menurut pendapat yang kedua sah atau tidak? Tidak sah, karena tidak boleh berpuasa di hari syak. Paham? Menurut pendapat yang kedua ini. Pendapatnya siapa ini?
Jumhur. Kita katakan pendapatnya jumhur. Siapa? Siapa aja? Imam yang 3. Imam Abu Hanifah, siapa lagi? Malik dan Syafi'i. Dan Imam Syafi'i. Nih pendapat jumhur. Tidak boleh berpuasa pada hari syak. Bahkan apabila dia berpuasa dengan niat puasa Ramadan, maka puasanya dikatakan tidak sah. Ini tidak sah. Pendapat yang ketiga. Apa pendapat yang ketiga? Pendapat yang ketiga apa? Duh, ini garis lagi kah? Nih pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Ada yang tahu ke tidak? Pendapat yang ketiga. Ini wajib. Ini tidak boleh. Yang ketiga apa kira-kira? Boleh berpuasa, tidak wajib. Tapi boleh. Dikatakan pendapat yang ketiga adalah boleh. Boleh berpuasa pada hari syak. Pendapat yang pertama mengatakan apa ini? Wajib berpuasa pada hari syak. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh berpuasa pada hari syak. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh berpuasa pada hari syak. Berarti tidak wajib, tidak haram. Kalau boleh itu tidak wajib, tidak haram. Boleh. Paham? Kalau dia tidak berpuasa, berdosa? Tidak. Kalau dia puasa? Enggak apa-apa, karena hukumnya boleh. Paham? Hukumnya boleh. Nah, ini pendapat siapa ini? Ini adalah pendapat Imam Ahmad yang rajih. Yang rajih, apa itu rajih? Pendapat Imam Ahmad yang kuat. Ini pendapat ini membantah pendapat yang pertama. Dikatakan ini disandarkan kepada Imam Ahmad. Padahal pendapat Imam Ahmad yang kuat itu yang nomor 3. Beliau mengatakan tidak wajib berpuasa, akan tetapi boleh. Kalau mau puasa, puasa. Kalau tidak, tidak. Paham? Ini pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang pertama ini disandarkan kepada beliau, akan tetapi kata sahabul furu', kata yang mengumpulkan semua furu', yang mengumpulkan semua pendapat-pendapat di dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan satupun pendapat Imam Ahmad yang sharih secara tegas menegaskan bahwa wajib berpuasa pada hari syak. Akan tetapi beliau mendapatkan perkataan Imam Ahmad mengatakan boleh. Paham? Hanya boleh saja, tidak wajib. Kata beliau, saya tidak pernah mendapatkan atau mendapati perkataan Imam Ahmad yang mengatakan secara tegas bahwasanya puasa di hari syak itu hukumnya wajib. Akan tetapi yang saya dapatkan dari perkataan Imam Ahmad, bolehnya berpuasa di hari syak. Paham? Paham sampai sini? Paham? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Boleh berpuasa di hari syak. Apa dalilnya? Yang pertama jelas dalilnya karena mereka mengartikan sebagai sempitkan. Paham? Faqdurullah diartikan sebagai sempitkan. Kira-kira atau hitunglah diartikan dengan arti sempitkanlah. Pendapat yang kedua
Dikatakan tidak boleh berpuasa pada hari Syak. Dalilnya yang kemarin kita bahas. Tidak boleh mendahulukan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tapi itu untuk tamyiz baina ibadatain. Paham? Tidak boleh berpuasa, bahkan tidak sah katanya. Kata Imam yang 3 ini. Bahkan tidak sah katanya kalau berpuasa di hari Syak. Kalau yang sana boleh. Dalilnya apa? Ihtiyaton. Dalilnya ini. Kehati-hatian. Asalnya kehati-hatian itu hukumnya boleh, bukan wajib. Paham? Kehati-hatian itu hukumnya boleh. Contohnya misalnya nih tadi, zakat. Zakat itu kalau dikilokan menjadi 2 kilo 8 atau 2 kilo 7 ons. Tapi karena ihtiyaton, kehati-hatian, takutnya kurang, digenapkan menjadi 3 kilo. Boleh atau wajib? Boleh. Jadi ihtiyat itu asalnya boleh dan tidak haram. Tidak wajib, tidak haram. Tapi bisa ihtiyat itu menjadi haram. Kapan? Kapan ihtiyat itu menjadi haram? Apabila kehati-hatiannya seperti ini. Misalnya kehati-hatiannya seperti ini. Sudah adzan berkumandang di masjid. Kata dia, ini yang adzan tahu waktu atau tidak? Tahu terbitnya matahari atau tidak? Atau jangan-jangan hanya melihat jadwal. Untuk kehati-hatian saya jangan dulu sholat. Biarkan mereka sholat duluan. Boleh menunda-nunda waktu sholat. Atau ihtiyat menunda waktu buka. Contohnya di masjid sudah adzan maghrib. Kata dia, ini yang adzan tahu waktu atau hanya melihat jadwal aja. Jangan sampai belum masuk. Maka saya menunggu dulu 10 menit. Boleh menunda buka puasa? Menunda buka puasa boleh? Maka hukumnya haram. Paham? Tidak boleh. Dalam hadis, menyegerakanlah berbuka. Tidak boleh menunda-nunda. Kadang juga ihtiyat ini menjadi wajib. Kapan? Kehati-hatian terhadap api neraka. Kehati-hatian terhadap api neraka. Hukumnya apa? Wajib. Kita wajib berhati-hati dari api neraka. Paham? Dari sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Dari sini? Dari 3 pendapat ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa, Ustaz? Kenapa pendapat kedua? Dalilnya genapkanlah tadi. Fa'akmil iddatas Sya'ban. Afwan. Dalilnya genapkanlah Sya'ban. Kalau dia berpuasa tanggal 30-nya, berarti dia berpuasa tanggal 30 Sya'ban, bukan 1 Ramadan. Boleh? Katanya tidak boleh. Dalilnya ini. Fa'akmilu iddatas Sya'ban 30 yauman. Karena hadis ini tidak menyebutkan apapun yang menghalangi hilal. Apa saja yang menghalangi hilal? Kalau hilal tidak kelihatan, maka digenapkan menjadi 30 hari. Paham? Seperti contohnya tadi kita katakan asap yang tebal, kabut. Hilal tidak kelihatan, ragu-ragu. Hilal sebenarnya kelihatan katanya. Cuma ada kebakaran hutan aja, makanya hilal itu tertutup sama asap. Dia berpuasa atau tidak? Menurut pendapat kedua nggak boleh puasa. Kalau dia puasa pun hukumnya tidak sah. Paham? Kenapa? Karena Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari. Kalau menurut pendapat pertama, puasa atau tidak? Wajib berpuasa menurut pendapat yang pertama. Kalau menurut pendapat kedua, wajib? Boleh? Tidak boleh. Bahkan kalau dia puasa tidak sah. Kenapa nggak boleh? Karena Sya'ban itu harus digenapkan menjadi 30 hari apabila hilal tidak kelihatan. Pendapat yang ketiga, kalau dia berpuasa, boleh? Dia tidak berpuasa, boleh? Boleh. Ini 3 pendapat. Kenapa boleh berpuasa, kenapa tidak? Karena kehati-hatian hukum asalnya adalah boleh. Paham? Jadi sehingga ada yang mengatakan, nggak boleh puasa. Berarti dia menggunakan pendapat yang kedua. Kalau dia kehati-hatian, maka kita katakan kehati-hatian itu tidak wajib. Kita katakan kehati-hatian itu hukumnya boleh. Ini disandarkan kepada Imam Ahmad, akan tetapi itu dibantah dengan pendapat yang ketiga bahwasanya Imam Ahmad tidak pernah mengatakan ini. Tetapi Imam Ahmad mengatakan boleh. Karena memang hukum asal dari kehati-hatian
itu hukumnya adalah boleh saja, tidak wajib. Paham? Tadi saya sudah berikan contoh, sebagai contohnya adalah zakat. Atau dia menjual beli 1 kilo beras. Kata dia, untuk hati-hatian saya lebihkan 2 ons. Atau saya lebihkan 3 ons. Daripada mendingan katanya. Daripada nanti saya masuk neraka gara-gara ini, mendingan saya rugi. Paham? Mendingan saya lebihkan. Tuh, kehati-hatian. Boleh atau tidak dia lebihkan? Boleh atau tidak dia lebihkan timbangannya? Boleh, yang enggak boleh itu mengurangi, paham? Dia melebihkan, boleh atau tidak? Boleh, hitungannya sedekah, paham? Tapi kalau dikurangi boleh? Tidak boleh. Dari 1 kilo dikurangi jadi 9 ons, boleh? Tidak boleh. Nanti dia punya teman tanya, kenapa kamu melebihkan? Saya takut, nanti timbangan ini sudah tua, sudah lama timbangan ini, jangan sampai sudah error-error. Makanya saya lebihkan untuk kehati-hatian. Paham? Boleh atau tidak kehati-hatian? Wajib? Tidak wajib. Kehati-hatian hukumnya boleh. Paham? Sampai sini paham? Alhamdulillah. Duduk sedikit dulu. Jangan. Saya tidak mau duduk di atas kursi. Banyak syekh di sini. Saya malu. Syekh itu dalam bahasa Arab bukan artinya hanya orang-orang berilmu aja, enggak. Syekh itu orang tua pun disebut sebagai syekh. Sekarang kita sudah membahas tentang hari Yaumus Syak. Sekarang kita membahas tentang hilal. Maksudnya apa? Kita membahas tentang hilal. Apakah kalau hilal terlihat di suatu negeri, semua umat muslim wajib berpuasa atau tidak? Apabila hilal terlihat di Jawa, Papua wajib berpuasa atau tidak? Hilal terlihat di Sumatera, Makassar wajib berpuasa atau tidak? Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Tulis dulu, sudah selesai? Silakan Abu Hasya. Kalau misalnya kehati-hatiannya begini. Misalnya begini Abu Hasya. Contohnya 29 Syakban, tiba-tiba bulan tertutup. Kata Abu Hasya, untuk hati-hati maka wajib berpuasa. Betulkah tidak? Untuk hati-hati wajib berpuasa. Betul atau tidak? Wajib. Kata Abu Hasya wajib berpuasa untuk hati-hati. Tidak wajib, paham? Karena kehati-hatian hukum asalnya boleh, tidak wajib. Paham? Kalau kata Abu Hasya enggak boleh puasa karena itu hari Syak. Abu Hasya benar atau tidak? Benar menurut pendapat yang kedua. Ini. Boleh berpuasa menurut pendapat yang boleh berpuasa menurut pendapat yang ketiga. Kata Abu Hasya tidak boleh berpuasa hari Syak. Betul enggak Abu Hasya? Betul menurut pendapat yang kedua. Karena kalau dia berpuasa pun di hari Syak, untuk puasa Ramadan hukumnya tidak sah. Menurut pendapat siapa? Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ini dalilnya jelas, datang dari 2 periwayat hadis terbesar. Siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Katanya, fa akmilu iddatasy Sya'ban 30 yauman. Katanya dalam hadis, sumu li ru'yatihi. Sumu li ru'yatihi. Berpuasa apabila kalian melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan berbukalah dan berhari rayalah ketika kalian melihat hilal. Fa in gumma alaikum fa akmilu iddatasy Sya'ban 30 yauman. Apabila hilalnya tidak kelihatan, maka genapkanlah ini. Genapkan bulan Sya'ban menjadi berapa hari? 30 hari. Karena di dalam kalender Islam yang ada hanya 29 dan 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Sudah? Nah, kita hapus.
sudah Isya. Masih tarhim. Oh, masih tarhim. 15 menit. Sekarang tentang hilal. Nih, hilal. Kita katakan apabila hilal itu terlihat maka kita berpuasa. Yang jadi masalah, hilal itu terlihat di negeri Arab, di Indonesia tidak. Kita wajib puasa atau tidak? Atau hilal itu terlihat di Jawa, kita di Papua sini. Wajib puasa atau tidak? Nah, itu yang harus dibahas. Tidak puasa. Tidak puasa. Oh begitu. Kalau pemerintah bilang puasa, di Jawa sudah kelihatan. Baik, ini yang akan kita bahas. Dan ini juga terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat. Pendapatnya ada 4. Pendapat yang pertama, hilal ini terbagi menjadi 4 pendapat. Ini. Satu apa? Satu apa? Pendapatnya Imam Ahmad. Ini yang disandarkan kepada Imam Ahmad lagi. Kenapa saya punya tangan bergetar-getar ini? Apa pendapat yang disandarkan kepada Imam Ahmad? Wajibnya berpuasa wajibnya berpuasa apabila hilal itu sudah kelihatan walaupun bukan di Indonesia. Paham? Ini wajibnya berpuasa, ini pendapatnya. Tuh. Pendapat yang pertama, pendapat yang disandarkan kepada Imam Ahmad, wajibnya berpuasa walaupun hilal terlihat di negeri yang lain yang tidak sematla atau tidak satu tempat terbit, yang beda waktu. Contohnya di Jawa kelihatan, di Papua sini tidak kelihatan, maka tetap wajib berpuasa. Di Arab kelihatan, di Indonesia tidak, maka tetap wajib berpuasa. Walaupun kita beda matla, beda tempat terbit. Di Arab sekarang jam berapa? Mbak, beda 7 jam. Beda 6 jam. 7 jam sama Papua. 6. Maka kita beda tempat terbit. Indonesia lebih dulu terbitnya matahari, paham? Arab belakangan. Kata Imam Ahmad, yang pendapat yang disandarkan kepada Imam Ahmad itu adalah tetap wajib berpuasa. Contohnya tahun kemarin, Arab sudah melihat hilal, di Indonesia belum. Kalau menurut pendapat yang pertama, wajib berpuasa, paham? Tetap wajib berpuasa walaupun kita beda tempat terbit, beda matla, beda tempat terbit. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua pendapatnya jumhur. Pendapat jumhur atau sahibul hadis. Atau ashabul hadis. Karena mereka banyak.
ashabul hadis. Apa pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua apa? Pendapat yang kedua adalah setiap negara memiliki matlaknya masing-masing. Ini pendapatnya. Pendapat yang kedua yaitu adalah setiap negara memiliki matlaknya masing-masing. Contohnya, misalnya di Arab kelihatan, di Indonesia wajib puasa atau tidak? Menurut pendapat yang kedua, tidak wajib, karena setiap negara memiliki matlaknya masing-masing. Artinya harus Indonesia juga melihat hilal baru berpuasa. Kalau Indonesia tidak melihat hilal, maka genapkan menjadi 30 hari. Paham? Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, walaupun di Indonesia tidak kelihatan hilal, di Arab kelihatan, tetap wajib berpuasa. Karena semua negeri, walaupun tidak sama tempat terbitnya, tetap wajib berpuasa, walaupun tidak satu matlak atau tidak satu tempat terbit. Pendapat yang kedua, setiap negara memiliki tempat terbit masing-masing. Dibagi-bagi. Negara Arab terbitnya sendiri, Indonesia sendiri. Paham? Maka dikatakan setiap negara memiliki matlaknya masing-masing. Sehingga di Arab kelihatan Indonesia wajib puasa atau tidak? Tidak wajib berpuasa menurut pendapat yang kedua. Sekarang pendapat yang ketiga, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i ini panjang. Fi tafsil. Ada perincian di dalamnya. Tapi yang disebutkan di dalam kitab ini, dikatakan wa dhahaba Syafi'i al-masyhur ila tafsil wa huwa annahu, dikatakan yang di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya semua negara berdasarkan tempat terbitnya seperti yang kedua, tempat terbitnya masing-masing. Ini pendapatnya Imam Syafi'i seperti ini. Setiap negeri berdasarkan matlaknya masing-masing. Masing-masing. Berarti sama ini, ya toh? Yang disebutkan dalam kitab ini sama. Pendapat yang kedua yaitu adalah setiap negara memiliki matlaknya masing-masing. Itu setiap negeri berdasarkan matlaknya masing-masing. Apabila terlihat di Arab maka tidak berpuasa di Indonesia, paham? Tapi beliau ini lebih merinci lagi. Kalau yang dulu saya pernah pelajari, karena dulu saya punya fikih yang saya pelajari adalah fikih Syafi'i. Kata beliau satu kufu, kata beliau. Jadi contohnya Jawa sama Papua. Jawa sama Papua, mana lebih duluan? Lebih duluan di Papua. Kalau di Jawa kelihatan, Papua tidak wajib puasa. Karena sudah beda matlak, beda tempat terbitnya, katanya begitu. Yang dulu saya pernah pelajari. Dulu ustadznya itu mencontohkan Mantingan sama Jawa Tengah sama Jawa Timur. Di Jawa Timur kelihatan hilal, Jawa Tengah enggak, puasa atau tidak? Tetap berpuasa karena satu tempat terbit, paham? Tapi kalau sama Papua sudah beda tempat terbit, wajib? Tidak wajib kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi pendapat yang kedua beliau adalah wajib, tetap wajib, paham? Pendapat yang kedua beliau tetap wajib. Ini yang disebutkan adalah pendapat yang pertama. Karena dikatakan fihi tafsil, paham?
Ada dua pendapat, ada diperinci dalamnya. Pendapat yang keempat, terus di bawah ya. Nih, pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat. Pendapatnya siapa ini ya? Lupa ini. Muhammad bin Abdul Wahab. Nih, pendapatnya bin Abdul Wahab Al-Maraqisi. Kalau di mazhab Imam Syafi'i gampang. Tinggal bilang, oh ini qaul qadim, ini qaul jadid. Kalau dalam mazhabnya Abu Hanifah seperti yang tadi, dikatakan seperti ini, tiba-tiba ada lagi datang seperti sana. Maka ribet. Kalau dalam Imam Syafi'i punya mazhab gampang aja, tinggal katakan, oh ini qaul jadid, oh ini qaul qadim. Qaul qadim di Mekah, qaul jadid di Mesir. Itu beliau mengatakan, ini qaul qadim, ini qaul jadid. Paham? Jadi tidak perlu diperinci terlalu banyak kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Gampang aja tinggal bilang, oh ini qaul qadim, oh ini qaul jadid. Oh beliau sudah merubah pendapatnya di qaul jadid sekarang. Apa dikatakan? Dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dikatakan jarak antara dua negeri jarak antara dua negeri 2226 km. 2226 km. Artinya luas Indonesia berapa? Luas Indonesia lebih dari ini atau tidak? Lebih. Apabila terlihat misalnya terlihat di Aceh. Di Jayapura wajib puasa atau tidak? Kalau sesuai dengan ini, tidak wajib berpuasa, paham? Tidak wajib berpuasa karena sudah melebihi jarak yang 2226 km. Paham? Tidak wajib berpuasa. Tapi kita Indonesia sini enak, tinggal ikut pemerintah. Pemerintah belum puasa. Paham? Tapi kalau kita belajar seperti ini, jarak antara dua negeri itu 226 km. Sehingga apabila terlihat di Aceh, di Jayapura wajib puasa atau tidak? Kalau dengan jarak yang ini tidak wajib berpuasa karena sudah melebihi jarak ini. Paham? Entah ini takriban atau tahdidan tidak disebutkan di dalam kitab. Jarak antara dua negeri itu adalah 2226 km. Sehingga apabila lebih dari jarak ini maka tidak wajib berpuasa. Contohnya tanggal 29 bulan Sya'ban, di sini ada kebakaran hutan. Misalnya di Papua ada kebakaran hutan, tidak kelihatan, tapi di Aceh sudah kelihatan. Dengan jarak ini, Papua wajib puasa atau tidak? Tidak wajib berpuasa. Bagaimana caranya berarti? Kita mengenapkan menjadi 30 hari. Kalau memakai jarak yang ini, paham? Kalau memakai yang ini, kalau memakai pendapat kedua, ketiga, wajib berpuasa atau tidak? Kalau di Aceh sudah kelihatan, di sini kelihatan, di sini wajib puasa atau tidak? Tetap wajib berpuasa karena matlahnya masing-masing. Atau pendapat yang pertama, di negeri Arab kelihatan, di Indonesia tidak, wajib puasa atau tidak? Kalau pendapat yang pertama wajib berpuasa, paham? Walaupun beda matlah, paham? Beda negara, beda negeri, tetap wajib berpuasa, paham? Kalau pendapat yang kedua, yang ketiga, setiap negara, dikatakan setiap negeri memiliki matlahnya masing-masing. Itu artinya apabila terlihat di suatu negeri, maka di sini tidak berpuasa karena kita beda negeri, paham? Dari sini paham? Yang tadi paham? Yang ada 3 pembagian tadi paham? Yang ini paham juga? Minggu depan ana tanya. Kalau paham, minggu depan ana tanya. Abu Hasan siap-siap.
Saya punya andalan ini Bu Hasya ini. Pokoknya Bu Hasya. Apa-apa Bu Hasya. Ya Bu Hasya. Karena sudah waktunya Isya, mungkin adzan dulu ya.